Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik tidak pernah berhenti menurunkan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat yang berupa jasmani, nikmat yang berupa ruhani, dan nikmat yang berupa harta benda. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam ini sehingga pada saat ini kita mampu mengamalkan dan mengajarkan agama Islam ini dengan baik dan benar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beribadah itulah nanti yang mudah-mudahan dapat mengantarkan kita untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apakah setiap ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu dapat mengantarkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak. Minimal ada dua hal yang harus dilakukan agar supaya ibadah yang dilakukan oleh kita itu bisa mengantarkan kita memperoleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bagaimana dalam beribadah kita harus menuluskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang pada dasarnya seseorang itu tidak diperintah beribadah kepada Allah kecuali dengan memurnikan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman-Nya di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kalian kecuali beribadah dengan memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat ini merupakan hal yang paling penting, karena pada dasarnya apa yang didapatkan oleh seseorang dari perilakunya, dari amalannya, itu adalah niatnya. Nabi Muhammad SAW pun juga pernah bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dimaksudkannya. Maka ini penting dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ibadah kita yang kita lakukan itu tidak hanya mendapatkan capeknya saja, tetapi juga memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apakah cukup dengan niat? Tidak. Masih ada yang kedua yang harus dipersiapkan supaya amal ibadah itu betul-betul maksimal, yaitu yang kedua, lakukanlah ibadah itu dengan ilmu. Karena ketika beribadah dengan ilmu, seseorang itu akan mampu memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya itu hanya akan menjadi sia-sia. Memang betul niatnya lurus ikhlas karena Allah, tapi kalau caranya keliru, tidak sesuai dengan ilmunya, maka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya ilmu ini, sehingga seseorang yang beribadah dengan ilmu itu dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadahnya. Dan orang yang berilmu itu, di samping nanti dia bisa memperoleh pahalanya dari ibadahnya itu, yang kedua, orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ini yang paling menjadi poin penting kita, sehingga sholat kita, puasa kita itu tidak hanya mendapatkan capeknya saja. Misalnya puasa saja, kita berpuasa 1 hari penuh, menahan lapar, menahan haus dan sebagainya. Tetapi kalau itu tidak didasarkan dengan ilmu, maka
puasa kita mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi belum tentu puasa itu dapat mengantarkan kita memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam berpuasanya tidak didasari dengan ilmu. Dia berpuasa, tetapi dari lisannya dia memburukkan orang lain, dari lisannya dia mencemooh orang lain, dan dari lisannya dia mengatakan keburukan orang lain di antara yang lainnya. Maka ini pentingnya ilmu di situ, sehingga ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa betul-betul maksimal. Sehingga ketika maksimal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah itulah nanti yang dapat memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan tentang banyaknya ibadah yang dilakukan, tapi adalah bagaimana memaksimalkan ibadah itu secara kualitas. Kalau hanya ibadahnya yang banyak saja, maka tentu iblislah yang paling berhak masuk ke dalam neraka, karena iblis paling lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak, Allah adil. Allah ingin tahu ibadah yang baik dan benar seperti apa, yaitu yang pertama adalah memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadahnya itu harus didasarkan dengan ilmu, supaya ibadahnya itu betul-betul bisa berdampak positif bagi dirinya, baik kehidupan dunia dan akhiratnya. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.